Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitra Sabila. Di sini saya akan membuat PHP natif. Ini kan belum diganti nama. Saya ganti nama dulu ya. Kemudian yang ini yang front end kita rename. Kemudian ini diganti out. Ini kita akan membuat indeks di luar folder 3 ini. index.php. Untuk indeksnya sendiri kita ambil dari assets front end. Kita copy, kita pindahkan. Setelah itu kita akan membuat backend, folder backend. Setelah bikin backend, kita membuat indeks di dalam backend. Untuk indeks di backend sendiri kita ambil dari indeks 3HTML. Ini dari admin LTE. Kita copy-kan saja, kita pindahkan. Nah, untuk di bagian kita akan untuk indeks di sini, di indeks backend kita akan membagikan bagian yang pertama dari bagian atas, yaitu kita akan membuat list link indeks ya, bukan di luar folder ya, list linknya .php. Kita pindahkan list linknya di bagian sini. Sorry, di cut list link. Kemudian untuk ininya kita PHP include ya, kasih include. .php, jangan lupa titik koma, kemudian tutup PHP-nya. Dan untuk list linknya yang di bagian sini plugins, kita tambahkan assets admin LTE. Sama juga yang di bagian disk. Selanjutnya yaitu kita akan memotong bagian navbar. Kita bikin dulu navbarnya, file navbar.php. Kita potong ya. Kita potong navbar dari ini full navbar sampai ketemu penutup full navbar juga. Nah, ini kita cut.
kita pindahkan di bagian navbar. Jangan lupa kita kasih include php navbar.php sampai titik koma, kemudian tutup dengan php. Setelah membuat navbar, kita akan membuat si debar .php. Untuk si debarnya kita dari bawah. Bentar. Oh iya, untuk bagian ini tuh dihapus nih, bagian sedebar. Jadi kita ambil dari ini. Nah, untuk yang ini kita hapus sampai div tutup, kita hapus. Kemudian kita mulai dari li sampai ketemu tutup li. Panjang ya, sampai ketemu li si debar. li ini kita cut, kita pindahkan di si debar. Nah, ini karena sudah dipindah, ada beberapa yang harus dihapus. Untuk dashboard 1, 2, 3 dihapus juga, jadi disisain bagian dashboard ini aja. Nanti sampai ketemu ada galeri. Nah, galeri. Dan galeri ini jangan dihapus ya. Ini dihapus. Kemudian dari bawah galeri ini kita hapus sampai bawah. Semuanya ya dihapus. Hapus. Kemudian jadi disisain hanya dashboard dan galeri. Kemudian untuk backendnya kita tambahkan include titik sidebar .php titik koma penutup php. Kemudian selanjutnya yaitu membuat untuk hapus di bagian raw. Nah, ini kita akan hapus bagian raw karena enggak dibutuhkan, jadi kita hapus sampai ketemu penutup raw. Nah, ini sampai ini. Ini kita hapus rawnya. Kemudian
tadi bagian row sudah dihapus, kemudian ini kita potong bagian footer. Footer.php. Ini main footer, ini footer, dari footer sampai footer kita cut, kita pindahkan di footer. Jangan lupa untuk include-nya. Footer.php. Nah, untuk terakhir yaitu kita bikin file script. Kita copy ya, kita cut untuk scriptnya, kita cut, pindahkan. Nah, untuk demo sendiri kita akan hapus ya, demo kita hapus. Kemudian kita untuk plugins kita tambahkan assets admin LTE. Sama juga kemudian untuk indeksnya kita tambahkan include script .php. Jangan lupa untuk di bagian atasnya kita tambahkan system start php, system start. Kita kurung titik koma, terus konstruktor, sama dengan ketik 2 dashboard, kemudian tutup php, save. Jadi untuk yang di bagian link list itu sudah ada aset admin LTE. Kemudian yang di bagian script juga ini udah aset admin LTE. Bagian ini di bagian ini. Oh ya, di sini src-nya juga aset admin LTE. Sorry. Ini ada titik ya, ini keluar folder 1 ya. Udah, kita coba ya di bagian sini, kita coba panggil langsung ke masuk backend ya, karena kita belum buat yang di bagian out untuk login. Tampilannya masih sama, masih seperti ini. Seharusnya udah menampilkan. Oh ya, karena tadi tampilannya belum ada, ternyata harus keluar folder 1 ya guys.
Saya lupa. Sini ya, keluar folder 1. Kita save. Kemudian yang bagian list link juga sama ya. Oke. Kita save juga. Kita coba berapa dicek ya. Nah, kalau enggak, kita index. Udah ya, udah. Coba kita coba ya. Untuk selanjutnya bagian navbar ada beberapa yang dihapus, yaitu di bagian span. Kita hapus span. Hapus sini. Kemudian kita ya, terus untuk yang ini kita ganti dari user pas, parnya diganti jadi pas. Kemudian yang di tadi kan untuk penampilannya tadi masih agak ada ini ya, ternyata kurang titik koma. Terus kita coba ya, kita refresh. Nah, udah jadi. Ini ada bagian galeri untuk menghilangkan home, kontak, terus kemudian yang ini nanti kita akan hilangkan di bagian navbar. Kita ke navbar. Untuk ada beberapa yang dihilangkan. Oh ya, ini bagian span. Ini dihilangkan juga. Kemudian yang bagian, terus yang ini juga diganti ya, ganti password. Apa ini? Sorry. Ganti password. Kemudian untuk icon bagian ini ganti jadi untuk yang ini ganti jadi keluar. Terus diganti passwordnya diganti jadi out. Kita save. Oh ya, untuk yang sini kita hapus dari div sampai /a. Kita coba. Nah, ini udah mulai kehapus. Nah, di sini udah ada ganti password sama tampilan password sama keluar. Bagian selanjutnya yaitu kita akan membuat database.
Untuk nama database-nya sendiri itu saya tulis sendiri PKL1. Untuk TPL-nya TPL pengguna. Untuk isiannya ada name, pakainya huruf kecil, name, kemudian username, kemudian ada password dan nama. Untuk username-nya gabung aja. Untuk name-nya aku menggunakan varchar semua ya, varchar, nama juga varchar, username-nya 50, password-nya 20, namanya 250. Kemudian di primary-nya di bagian name, untuk di bagian sininya kita akan membuat database folder database. Lalu kita akan bikin file config.php. Untuk bagian config-nya sendiri nanti ada isiannya, yaitu HP default time zone set, pakainya Asia, kasih titik ya, tanda petik, Asia Jakarta, tanda petik juga, kemudian jangan lupa titik koma, kemudian session start, kemudian dikasih dengan query, makanya koneksi juga boleh atau com juga boleh, MySQL localhost root, pakainya PKL 1, ini kurang nama, kurang huruf E, kemudian titik koma, if com.
koneksi database berhasil. Titik koma, kemudian untuk PHP kita save. Untuk selanjutnya yaitu kita akan setting di bagian out, di bagian index, dan di bagian atas kita akan query database config .php, jangan lupa titik koma titik php. Kemudian di bagian atas, bagian bawah, di bawah from, di sini kita akan membuat koneksi itu dengan koneksi ini tujuannya untuk masuk ke halaman login. Saya ada if set dollar kemudian ada query input pass. Tadi untuk pengisian database-nya tadi kita belum isi ya. Kita isi dulu di bagian insert. Untuk name saya menggunakan 01 username, lalu passwordnya 123456, namanya untuk passwordnya menggunakan MD5. Kita ke daerah, kita pakai salah satu, bisa kalau pakai salah satu coba
untuk password tadi error, kesalahannya tadi 20 ya, jadi ganti 255. Save. Coba kita isi lagi 02 Sabila, kemudian passwordnya 123456, kita menggunakan md5, kemudian namanya juga Sabila. Nah, ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil bagi Sabila. Nah, untuk koneksinya input password kita menggunakan md5 print. Kemudian kita query SQL cek pengguna, SQL cek pengguna. SQL query untuk pemanggilan database. Query lagi yaitu nilai kembali, ini
close. Yang SQL cek pengguna maka SQL cek pengguna lupa titik koma if nilai kembali nilai kembali echo script ke bagian backend. Kemudian untuk bagian as info ini kita copy aja dan kita ganti jadi out. Jangan lupa ya untuk ini tutup dengan private. Ya, ini udah tampilannya udah benar, kita coba ya. Ini ya, kita refresh. Nah, kemudian kita masukkan username yaitu Sabila. Untuk passwordnya 123456. Kita login dan ini udah masuk ke bagian backend ya. Ini terdapat galeri, terus kemudian ada icon ganti password dan keluar. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.